Basoner, berjumpa lagi dengan saya, Pardo. Saat ini kita akan survei suatu proyek pemecah ombak. Ini infonya, proyeknya daerah Lampung Selatan. Kita akan melihat kondisi di lapangan. Ini kita masih dalam perjalanan, kita cari waktu seefektif mungkin ya. Ini kebetulan lagi hujan. Kita ini nih lanjut iya, aja. Ini dulunya masuknya. Ya namanya marketing pasti suka menghadapi hal-hal yang seperti ini, panas, hujan, petir. Tidak jadi alasan, pokoknya kita harus semangat. Jangan kasih kendor, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kita akan lihat kondisi di lapangan, nanti data-data di lapangan kita akan olah, kita akan tentukan strategi yang masuk, yang bisa yang akan kita gunakan untuk penentuan proposal penawaran harga. Ini lokasi proyeknya, mudah-mudahan sesuai. Langsung aja, ini kita udah sampai di lokasi sebelumnya, karena ini proyeknya mau melanjutkan proyek yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Jadi proyeknya ini membuat pemecah ombak, pasti menggunakan alat-alat berat, eskavator, juga dump truck, juga doser. Ini kita lagi di lokasi mencari informasi sebanyak-banyaknya, kondisi market, kondisi untuk mobilisasi pengiriman, lokasi untuk penerimaan, juga kultur tanah, juga lebar jalan ya, itu penting sekali. Dan kita juga harus tahu, harus punya data yang akurat, estimasi kebutuhannya berapa banyak. Ya, dan kita akan lihat jalur terdekat ke lokasi, bukan cuma terdekat tapi juga jalur paling aman, juga jalur paling nyaman ya. Ini menyangkut nanti bagian pengiriman, sopir untuk pengiriman BBM-nya. Ini perahu nelayan Harus aman dalam artian semacam dermaga. Ini tidak melewati portal-portal kecil ini yang perahu nelayan bisa jadi tidak bisa dilewati, atau kapasitas jalannya ini bisa. perahu nelayan. Nah, ini kita lihat lokasinya. Semacam dermaga. Ini lokasinya nih pas di bibir pantai. Ini Kebetulan perahu nelayan. ternyata di lokasi yang kita survei ini semacam dermaga, dipakai sebagai pelabuhan nelayan. Ini perahu Jadi nelayan. banyak sekali pelabuhan nelayan, karena ternyata semacam dermaga. lokasinya juga dekat perahu nelayan, tempat pelelangan ikan ya. Jadinya kalau nelayan habis melaut, itu ada tempat pasarnya lah, maksudnya tempat ketemu dengan para pembeli. Nah, sepertinya kalau kita lihat lokasinya daerah sini, dan ini kebutuhan materialnya yang ini nanti akan diangkut oleh dump truck. Nah, dump trucknya ini dan peralatannya ini
itu pasti memakai solar. Iya, karena kita sebagai supplier solar, kita harus tahu kebutuhannya berapa banyak dan di lokasi dengan siapa yang menerima, juga berapa besar kebutuhan tangki buat penyimpanan. Karena untuk tangki penyimpanan itu akan menentukan kita akan berapa banyak sekali pengiriman. Tentu juga itu akan berbeda karena semakin besar tangki penyimpanannya, kita juga akan bisa menyesuaikan dengan tangki pengiriman yang lebih besar juga. Sama ke durasi pengirimannya. Misalnya kebutuhan per hari kurang lebih 1000 liter. Nah, berarti sebulan kurang lebih kan 30 Sepertinya di sini 30.000 lokasinya. liter ya kurang lebih. Karena Ya. pelabuhan terbuka, Kita lihat belum kalau ada pemecah 30.000 ombaknya. liter. Kalau yang dua ini ada dua dibikin Idealnya semacam perlindungan untuk perahu-perahu karena nelayan. 30.000 Kalau liter di sini kita coba paling kosong, simpel bagi langsung ke 4. laut lepas. 30.000 lokasinya. dibagi 4 itu Ini kurang lebih memang kalau dihitung sekitar 700 meter. Cuman di tengah ada pemandian air 8 hangat. lah ya. 8 kali 4 kan 32, berarti ada sisanya. Nah, Infonya kalau mau masyarakat pengiriman nggak boleh nih ditutup. sekali seminggu, Sepertinya di sini berarti lokasinya. kapasitas Karena tangkinya pelabuhan terbuka, minimal belum ada 10.000. pemecah ombaknya. Kalau yang Karena dua kan ini ada dua dibikin pada saat semacam perlindungan untuk perahu-perahu nelayan. sisa 2.000 ya, Kalau di sini baru bisa kosong, diisi langsung ke 8.000. laut lepas. Seperti itu ya. Ini nih, Atau lokasinya. bisa juga Ini kurang kalau lebih memang kapasitas kalau dihitung tangkinya sekitar 700 10.000, meter. Cuman di tengah bisa juga ada kita kirim pemandian dengan air hangat armada di tengah. per 5.000. Berarti 5.000. Infonya masyarakat nggak boleh nih ditutup. Sisa 5.000 Sepertinya gitu ya, di sini kita udah bisa masuk lokasinya. dalam Karena pelabuhan pengirimannya. terbuka, belum ada Tentu pemecah karena 5.000 ombaknya. berarti Kalau kan yang itu dua habis ini ada dua per 5 dibikin hari. semacam Berarti perlindungan sebulan untuk bisa perahu-perahu jadi nelayan. 5 kali. Kalau di sini Nah, lebih ya, kosong, kan 5 kali langsung 5 ke baru laut 25. lepas. 6 kali berarti. Ini 5 nih, kali 6. lokasinya. Ini kurang lebih memang Itu kalau salah dihitung satu sekitar alternatif 700 meter. Cuman di atau tengah kondisi ada yang kita harus pemandian air hangat tahu detail. di tengah. Jangan sampai ternyata estimasi Infonya kebutuhan masyarakat nggak boleh nih tidak ditutup. sesuai dengan kapasitas Lurus tangki yang ujung tersedia. pembangunan sebelumnya. Ini berbahaya Ini di buat tengahnya kelangsungan ada pekerjaan pelabuhan karena nelayan-nelayan nih, kalau kapal-kapal tangki nelayan. tidak memenuhi, maksudnya tidak cukup gitu ya. Kemungkinan Tentu ini bisa proyeknya, jadi kemungkinan pengiriman estimasi tadi belum dari pembicaraan sampai, orang yang ngerjain tapi proyek tangkinya sebelumnya. sudah habis. Otomatis Ini sekitar peralatan 700 juga meter. harus menunggu bahan Karena bakar kalau yang masuk sebelumnya gitu kan. itu Kerugiannya besar. 1300 meter. Kerugiannya besar karena Udah bisa swing bang, udah bisa. itu cepat Barusan selesai. peralatan itu dia butuhnya biasanya Udah bisa swing bang, udah bisa. lumayan ya. Barusan selesai. Jadi belum sampai alat Udah harus bisa swing bang, udah bisa. berapa besar kerugian. Barusan selesai. Jadi kita harus dapat data itu, dan itu juga sebenarnya kita bisa dapat dari bagian kantor, bagian purchasing. Tapi data paling akurat itu pasti ada di lapangan. Karena kita juga bisa ngelihat, oh yang terima dengan Bapak ini, kita juga kenalan karena kan marketing itu kurang lebih kan silaturahmi. Silaturahmi menambah saudara, menambah rekanan. Biar kita ngobrolnya juga nyaman, tentu sebaiknya kita kenal dan kita sudah pernah ketemu. Kalau setelahnya sudah pernah kenal, nanti by phone juga. Kalau informasi ini bermanfaat, silakan di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih dan sampai jumpa.